Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Medi Sucahya, dosen Prodi Komunikasi Universitas Serang Raya. Saya akan menjelaskan tentang teori aksi bicara. Nah, teori aksi bicara ini adalah teori yang masuk dalam tradisi sosiokultural, di mana sosiokultural ini adalah identitas seseorang atau gaya bicara seseorang sangat ditentukan di mana dia berada. Maka dalam hal teori aksi bicara ini, kita akan melihat bagaimana seseorang berbicara, kemudian bagaimana kita memahami apa yang dikatakan, dan bagaimana orang yang sedang berbicara itu menyempurnakan tujuannya dengan kata-kata yang diungkapkan. Jadi secara umum, teori ini akan memahami bagaimana seseorang mengutarakan sesuatu, bagaimana seseorang menjelaskan sesuatu kepada pihak lain, baik dalam hal komunikasi individu maupun komunikasi kelompok. Nah, contoh-contoh seperti ini bisa kita pelajari, yaitu pada saat para pejabat sedang melakukan pidato, atau pada saat kampanye berlangsung, maka kita akan melihat bagaimana para juru bicara mereka menyampaikan visi dan misi dari kandidat calon yang akan diusung dalam setiap pilkada. Nah, pada saat berbicara, maka kita menyelesaikan 3 hal. Yang pertama adalah adanya wacana. Wacana ini adalah hasil yang terungkap atau sebuah menyebutkan secara sederhana itu adalah bagaimana seseorang menjelaskan sesuatu. Dia mengatakan sesuatu kepada publik, ya, maka itu adalah wacana. Apakah Anda setuju atau tidak setuju, itu adalah masalah lain. Kemudian pada saat seseorang berbicara, maka dia juga sedang melakukan sebuah usulan. Jadi dia sedang membuat proposal, dia sedang menegaskan tentang aksi usulan tersebut agar orang mempercayainya. Anda membuat usulan-usulan, misalnya bagaimana mengatasi banjir, maka Anda mengusulkan agar dibuatkan tempat-tempat penampungan air yang baru berupa danau. Atau Anda membuat usulan sampah-sampah yang ada di sungai-sungai itu segera dibersihkan sebelum musim hujan datang. Kemudian yang berikutnya, pada saat Anda berbicara atau siapapun yang berbicara, maka itu merupakan aksi berkehendak. Ada niat seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dia mengatakan sesuatu, kemudian karena sudah diniatkan, maka dia akan melaksanakannya. Jadi secara umum, seseorang pada saat dia berbicara, siapapun dia, maka dia akan mengungkapkan sebuah wacana, akan mengungkapkan sebuah gagasan, akan mengungkapkan sebuah pikiran. Kemudian yang kedua, pada saat seorang bicara, maka itu juga merupakan sebuah usulan. Ya, dia akan mengusulkan sesuatu tentang berbagai hal. Nah, yang ketiga, pada saat seseorang berbicara, maka juga tercermin bahwa dia sebenarnya melakukan sesuatu untuk menindaklanjuti dari apa yang dia ungkapkan. Nah, jadi 3 hal itulah sebagai kata kunci pada saat seseorang berbicara. Nah, setiap pesan itu ada 4 hal pada saat seseorang melakukan berbicara di hadapan lawan bicaranya atau di hadapan umum. Nah, ada 4 pemenuhan pesan, yaitu bagaimana pesan itu bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi sangatlah tidak mungkin kalau Anda bicara itu tidak mencoba mempengaruhi orang lain agar dia mengikuti
atau menindaklanjuti apa yang ada dalam gagasan Anda. Maka ada 4 pesan. Yang pertama adalah aksi terungkap. Misalnya, saya mau keluar malam. Maka dengan berbicara seperti itu, kita bisa mengetahui bahwa orang itu atau kita bermaksud untuk keluar rumah di malam hari. Kemudian yang kedua, 4 pemenuhan pesan juga adalah menyatakan usulan atau kebenaran pernyataan yang bermakna sesuatu tentang apa yang ingin dilakukan. Jadi pesan yang kedua itu adalah seseorang ingin menjelaskan tentang apa yang dia lakukan. Pada saat dia menyatakan saya ingin keluar malam, maka itulah yang dia ungkapkan. Kemudian yang kedua, usulan itu dia ingin lakukan, yaitu dengan keluar malam, dengan siapapun. Kemudian yang ketiga, pemenuhan pesan juga menyebutkan bahwa setiap pernyataan teman itu ditafsirkan sebagai permintaan. Misalnya teman Anda bicara, saya akan membeli buku, maka kita menafsirkannya bahwa dia membutuhkan buku atau dia membutuhkan teman untuk membeli buku. Jadi pernyataan teman itu kita tafsir ulang. Kemudian pesan itu juga sebagai wujud untuk mempengaruhi kita agar melakukan sesuatu. Dan jika kita terpengaruh, maka teman tersebut berhasil melengkapi aksi untuk mempengaruhi. Jadi itulah 4 pemenuhan pesan yang dilakukan oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang dia ingin lakukan. Ada aksi berkehendak, ada juga aksi mempengaruhi. Nah, aksi berkehendak ini adalah tindakan yang menjadi perhatian utama pembicara, yaitu agar pendengar memahami maksud, tujuan dari apa yang dikatakan. Misalnya membuat janji atau memberikan undangan. Jadi seseorang itu berbicara hanya ingin menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ada aksi mempengaruhi, yaitu tindakan yang berbicara dengan harapan pendengar atau orang lain memahami dan melakukannya apa yang dikehendaki oleh orang tersebut. Jadi perbedaannya adalah kalau aksi berkehendak itu hanya sekedar orang lain mengerti, tetapi kalau aksi mempengaruhi jelas agar orang lain mengikuti apa yang dimaksud dari orang tersebut. Nah, teori aksi bicara juga itu kebenaran tidak terlalu penting. Ya, esensi dari apa yang dikatakan tidak terlalu penting. Tapi lebih pada proses bagaimana dia melakukan aksi bicara. Jadi dalam teori aksi bicara ini ada proses bertanya, ada proses memperingatkan, dan ada proses menyatakan. Contohnya misalnya saya bertanya, apakah kue ini lezat? Apakah kue ini enak? Apakah kue ini mahal? Itu adalah aksi bertanya. Kemudian ada lagi aksi memperingatkan, yaitu menyatakan bahwa garam berbahaya, atau berkerumun berbahaya, atau berjabat tangan berbahaya, karena menjadi tempat penularan virus COVID-19. Itu memperingatkan. Nah, teori aksi bicara juga menyatakan bahwa seseorang bisa mengeluarkan statement. Misalnya, saya bernama Media Sucahya. Saya adalah mahasiswa komunikasi Fisikum Unsera. Nah, itu adalah proses pernyataan. Maka,
dalam berbicara ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah aturan pokok dan regulasi. Nah, perbedaannya adalah aturan pokok ini bila seseorang menjalankan peraturan dalam sebuah event atau mau menjalankan aturan pokok dalam berbagai hal, maka kita bisa mengetahui orang itu sedang melakukan apa. Misalnya, ada 11 orang, mereka sedang menendang bola, maka kita bisa tahu orang itu mengikuti aturan dan mereka sedang bermain bola. Ya, itulah aturan sepak bola. Jadi tanpa orang lain menjelaskan dia sedang bermain bola, tetapi karena 11 orang ini mengikuti aturan, yaitu mereka menendang dengan kaki, maka berarti mereka sedang mengikuti pertandingan sepak bola. Sedangkan regulasi adalah aturan. Jadi bagaimana tata bahasa, bagaimana grammarnya, bagaimana aturan berbicara di hadapan umum. Nah, itu adalah regulasi. Jadi orang berbicara mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kapan penggunaan awalan me, kapan penggunaan awalan di, gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari regulasi. Pada saat teori aksi bicara, maka dia akan memberikan janji. Ya. Janji ini melibatkan 5 peraturan dasar. Ya. Yang pertama, janji itu adalah hanya menyertakan sebuah kalimat yang menunjukkan pembicara akan melakukan sebuah tindakan. Jadi saya hanya melakukan sebuah tindakan, maka itu adalah masuk dalam peraturan janji. Contohnya saya akan memberikan nilai A bila Anda semua rajin mengikuti kuliah. Nah, itu adalah sebuah tindakan. Kemudian ungkapan hanya dinilai sebagai janji jika pendengar lebih suka pembicara melakukan tindakan tersebut daripada hanya bicara. Maka yang kedua ini adalah saya akan memberikan nilai A bila Anda semua mahasiswa melakukan sistem perkuliahan dengan benar. Maka Anda lebih suka nanti praktik yang saya lakukan adalah pada saat UAS. Maka saya memberikan nilai A. Yang ketiga, pernyataan adalah janji jika dilakukan di luar rangkaian peristiwa normal. Oke, contohnya. Kita akan makan-makan bila nilainya bagus semua. Nah, itu kan peristiwa rangkaian di luar peristiwa normal. Kemudian pembicara harus cenderung akan melakukan tindakan. Ya, jadi janji itu adalah melakukan sesuatu dari apa yang dikatakan. Kemudian janji juga melibatkan peraturan dasar tentang penegasan. Jadi orang menegaskan sebuah rangkaian keadaan yang cukup untuk aksi berbicara supaya dinilai sebagai sebuah janji. Jadi janji itu melibatkan 5 peraturan dasar. Nah, 5 jenis aksi berkehendak. Yang pertama adalah ia menyebutkan penegasan. Awas, hati-hati. Ya. Kemudian ada arahan. Misalnya perintah atau permintaan atau pembelaan atau berdoa. Berdoa adalah salah satu langkah yang cukup baik. Kemudian keterikatan, misalnya berjanji atau bersumpah. Kemudian pernyataan, mengucapkan terima kasih, dan deklarasi. Saya memecat saudara. Itu adalah deklarasi. Nah, itulah 5 jenis aksi berkehendak dalam teori aksi bicara. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.